Tulul, tulul, tulul. Tidak punya posisi, saya sudah mengatakan, diam dulu, tulul. Saya mengatakan, diam tulul, 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 diam, tulul. Mental penjajah kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yothepave. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak. Enggak seperti agamamu. Agamamu Karisteng. Berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos. Bukan Yothepave, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu adalah, dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal. Bahwa Abraham dan anaknya Yishmael akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama. Kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Cuma itu mudah sekali loh bantahnya itu. Ya silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu baca kemudian dengar. Jangan dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut, jangan goyang dulu. Santai itu cuma santai ya, santai. Di situ katakan monisin adik-adik yang lain ya. Keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu itu bukan Arab. Perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya, makanya jangan potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 23-nya endingnya langsung. 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Baca 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Hati-hati ya. Dulu bahwa perjanjian kekal itu baca nomor 23-nya, Dek. Baca, saya Dek. mau tekankan dulu. Baca. Adekku yang gantung baca nomor 23. Dimaksud dengan perjanjian kekal itu. Baca. Orang yang memiliki tanah Kanaan. Tidak ada di situ keturunan yang memiliki tanah Arab. Oke. Silakan Anda baca nomor 23. Lalu yang di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Itu melahirkan seorang anak. Ayo. Saya akan lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami tidak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Juma. Dan kalau dia tidak sanggup, teman-teman turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Saya sudah pernah hadapi dia. Jangan takut, Juma. Saya tidak takut. Baca nomor 23. Kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini junior saya, Pak Berkat. Coba dibaca dulu ayat 23. Gini, Zuma ini berbohong memotong ayat Alkitab. Di situ di ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ.
dengan semua orang Kristen? Gak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Gak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu gak ada. Itu mudah dibantah itu. Gak ada susahnya. Kalau kau potong ayat ya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu, Pak Birkat. Pak Birkat. Saya sudah bilang saya akan baca membaca. ayat Di sini dikatakan. Pak Birkat. Saya baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi firman melainkan istri Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta. Sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Pak Pendeta. Itu tadi ada Ismail. Mati kau. Sabar. Pemakan babi dan penyembah makhluk kuburan ini so cantik. Kami cuma. Sabar Pak Pendeta. Jangan cuma berani sama orang tua. Sabar Pak Pendeta. Pak Pendeta, Kudus itu jamah hatinya. Sabar Pak Pendeta. Biar dia bertobat. Kalau tidak pelintir saja, tampar dia dalam nama Yesus. Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta. Seperti di ayat kita. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pendeta. Pemakan babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Saya sombong karena kamu memfitnah Alkitab kami, mengatakan bahwa perjanjian itu diadakan kepada Ismail, sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, saya baca dalilnya. Kamu jangan cuma berani sama orang tua. Sabar Pak Pendeta. Saya baca dalilnya. Kau tidak mau mendengarkan saya. Ada kasihan aku lihat cuma ini. Kau mau mendengarkan saya? Kau mau mendengarkan saya? Kau mau mendengarkan saya? Diam dulu ya. Diam dulu Pak Pendeta. Biarkan Bunda Juma yang menjawab. Dengarkan. Sabar dulu Dengarkan saya. Silakan. Gurunya. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham itu untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham itu ada anak Abraham itu ada dua. Ketakutan kalian ada di sini. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya, di mana Tuhan berjanji kepada Ismail di situ, di mana ayatnya? Ya udah, Pak Pendetanya diam. Ini Bang Juma makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma. Iya, Pak Pendetanya diam ya. Prinsip bahwa perjanjian itu diberikan kepada Ismail juga. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Yang bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, enggak, itu tolakan, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Enggak ada guna Dinda, itu. Yonatan Nandar. Bisa tunjukkan data nomor 20. Jangan takut, kamu mulai goyang di sini. Karena kamu tidak bisa berhenti. Mulut. Bagi orang-orang lemah. Mulut. Pak Pendeta tolong dijaga ya. Kau kelihatan emosi sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya ngomong. Itu juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan saya ngomong, boleh nggak? Saya tidak pernah memperlintir ayat Al-Quranmu. Uni. Saya emosi.
Uni kemana nih? Uni bekerja nih. Itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Jangan kau tafsirkan itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya Najib dan Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu tolong Tuhan mengatakan bahwa kitab perjanjian Ini kenapa nggak bisa di-mute ini? Tuhan bilang apa kepada Abraham? Ah, Tuhan bilang kepada Abraham bahwa Abraham Oke. Dinda, Dinda tolong tunjukkan kejadian 17 boleh? Perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, bentar dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya, ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Isa itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Saudari Novia. Karena di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat selanjutnya itu Tuhan hanya mengasihani 23, nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain baca aja ya ampun. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 silakan. Oke, kita mulai dari ayat 17. Iya, silakan. Oke. Ya, kau sudah open cam ini. Iya, kenapa kau jadi waras? Kenapa nggak waras kau? Hadapkan ke kamera ini ya. Ya, hadapkan di kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai. Lalu tertunduklah Abraham, ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Nggak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari
rumahnya lalu menggerat kulit katanya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Nggak ada di sini Zuma. Baik. Baik. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk balas kasihan. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh. Ismail ini. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh ya. Boleh, silakan. Tapi jangan kau perintir ayat Alkitab. Jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, diamlah kau dulu, kata kau bilang boleh tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Iya, jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud saya. Kau dulu. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu selamatkan dulu, tenangkan dulu. Bukan seperti setan di dalam hidung. Diam dulu. Waalaikumsalam. Diam dulu. Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh minum dulu lah obat cacingannya itu. Dengarkan saya, Bu. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktikkan perjanjian kekal itu? Kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya, jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai? Karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Ismail dan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa perjanjian kekal itu? Apa perjanjian kekal itu? Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon, sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan Yahudi. Pula Bang Zuma kan memakai kitab terjemahan yang dari Yunani. Teman-teman ini. Oke, udah ya, diam dulu. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Perjanjian kau kekal. Disuruh ngomong. Perjanjian kekal apa? Teman Kristen, suara saya jelas. Perjanjian kekal tentang apa ini kepada Ishak? Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan ditolak. Itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan karena perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap. Kita mama tidak menerima. Dia monyong kau dulu. Gantian sakit kuping kami. Dia nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Gantian. Dipelintir. Kalau nggak mau kau diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi kau turun. Kalau rendah bisa nggak diskusi? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Diam kau dulu. Diam kau dulu. Oke. Kau pula ngatur. Saya mau tanya samamu. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan? Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Abraham. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya, yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya, Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan.
Nggak ada securi secara eksplisit, tapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini yang diminta. dia, saudara. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Sabar, jangan Ishak emosi. dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat, jangan sampai rungkat. Jangan sampai nangis. rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai kau jangan sampai kena report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report orang ini ya. Biarkan dia berdiskusi dengan saya dulu. Tolong tunjukkan kepada saya. Cara kamu membuktikan bahwa Ismail yang jadi perjanjian? Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan? Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, silakan. Saya akan tunjukkan secara akurat. Ayatnya, saya minta pertanggungjawab lu sekarang. Berikan dulu. Iya, Kalau dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan. Saya akan buktikan. Iya, nanti kita akan menguruti ke situ. Jangan cuma ngomong kosong di sini, jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti akan saya buktikan secara data bahwa Ismail yang dipersembahkan. Silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya dulu. Saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Ya, saya ingin menggali informasi dulu dari saudara ini. Secara eksplisit di saya ataupun dari sejarah manakah atau dari muka di manakah ya terserah lah. Gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Minum dulu Bang Berkat, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Anda. Dengan baik. Kalau saya kamu mau informasi. Saya mau astagfirullahalazim. Dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa saya akan buktikan, tapi kamu tidak mau diam. Astagfirullahalazim. Silakan. Tapi ngomong terus kau. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa tahun? Saya mau gali dulu informasi dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah dibikin bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Ada buktinya, ngapain lagi kamu cari ini? Saya ulang lagi. Yang diminta. Ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ishak. Kamu mau perintir itu? Saya ulang lagi. Nyata yang kita lihat, nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang nggak bisa kok ngomong bagus-bagus, nggak teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah diam Ishak. dulu Novia. Ini satu laki-laki aja kayak gini udah kayak cewek. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah, jangan diam cuma dulu. asumsi. Kalau Ya, diam dulu aku di sini kita berbicara. Diam dulu Adek, Dinda diam dulu Dinda. Biarkan Dinda yang bicara ya. Yang dikorbankan. Perintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau Maerot. Silakan Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang buktikan kepada saya. Yang dikorbankan. Kepada para penonton, biar penonton menilai bahwa diam dulu Labu. Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut kau lo. Tidak membuktikan kepada saya. Ini mau dibuktikan sama Bang Zuma, kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan kah? Saya punya data bahwa yang disalibkan di persembahkan itu sekarang Jong. Bagus dikasih saya aja, izin nih, bagus dikasih saya aja ini. Sabar deh. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu, yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya dengan nyerocos. Saya terima. Ayo silakan. Kau memang Ishak ubun-ubun kau nanti. Kau bilang. Lanjut Bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Saya meminta kamu bukti eksplisit, jangan berasumsi di sini cuma. Jangan berasumsi di sini eksplisit, bukti. Enggak berani. Berikan bukti. Udah berani dia. Udah berani. Saya minta bukti. Kamu memberikan asumsi semata. Sedangkan saya bisa memberikan buktinya. Dua betina ini lawan Bang Zuma nih. Diam dulu perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi. Malu dia.
Malu dia, malu. Bagus itu. Jangan kau nangis. Oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia bahwa tidak ada data satupun bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Malu saya dia. tunjukkan. Karena itu hanya sebatas asumsi. Saya tunjukkan data sekarang. Saya tunjukkan data. Semata itu. Bang Berkat, baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya ini full ini Bang Berkat ini. Kamu nggak ini Nadar. Saya harus meminta. Aku yang mute kau. Roh Kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur Roh Kudusmu. Buktikan kepada saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya Om, sabar ya. Iya sabar ya. Silakan saya tunggu. Saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam. Tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti itu, berarti dia hanya memfitnah semata. Oke, baik. Oke, dengarkan saya. Kecil bagi saya, bukan kecil karena saya hebat, tetapi kecil karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa nggak berhenti sih Bang? Kenapa? Kapan saya bicara? Kapan saya bicara? Kapan saya ngomong? Kapan? Makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu bahwa saya mulai. Saya mulai. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan. Buktikan. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu. Buktikan ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku tanya dulu. Abraham melakukan persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan persembahan. Saya tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa ayatnya di mana ayatnya? Dengar. Ini dia dipersembahkan. Ternyata diganti dengan domba. Baru dia gentleman si Zuma. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. Saya minta datanya. Itu baru Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan. Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2. Kalau rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya perjanjian, bukan anak perjanjian, tapi anak tunggal di Gunung Moria. Belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar semua orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full ini. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Oke. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus. Jelas. Baca terus. Baca terus. Dinda Rifa boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, udah diam kalian diam. Iya. Diam dulu. Kau Berkat. Baca. Nggak ada harga diri kok. Anak tunggal. Pergilah. Ya, ke tanah Moria dari persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat tinggi yang akan kutunjukkan kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah anakmu. Iya. Di situ Isa. Anak tunggal. Anak tunggal. Kau mau mempelintir, kau hanya suruh diam. Kalau kau normal bisa nggak kau diskusi itu? Woi Berkat, turunkan aja dulu. Turunkan aja si Novia ini. Novia kau. Turunkan Novia. Oke. Yaudah. Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan.
Salah aku bang. Hebat. Yang mau saya SMS lehernya itu naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah itulah abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya Ishak. Iya saya ngerti. Ambillah anakmu Ishak. Anakmu yang tunggal kan Ishak di situ. Betul? Iya. Diadakan di mana? Diadakan di mana? Gunung Di Moria. Moria. Oke. Nomor 19-nya setelah diadakan ini Abraham kembali kemana? Mengembalikan anaknya kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19, nomor 19, Jangan nomor 19. dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat kawan kau Kalau ketemu saya ketakutan dia. Itu alasan mereka itu Si Novia ini boleh enggak diturunkan aja deh? Dari Pak bantu saya. Si Zuma enggak berani. Coba kali ini bantu saya kali ini. Ketemu Berkat, mancret dia, mancret. Mancret karena dia hanya memperlintir. Nomor 19-nya ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, kejadian 22, nomor 19. Gini loh Zuma. Ahadu Berkat kejadian berapa Pak? Ahadu Berkat. Kejadian 22 nomor 19. Memberikan bukti yang nyata, ya. Memberikan bukti yang nyata bukan sekedar asumsi. Kasih lihat kau. Jadi jangan berasumsi semata. Nanti otakmu konslet. Jadi teman-teman tadi di kejadian 22 itu, kalau saya ya, nomor 2 saya nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di Gunung Moria, ya. Sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2 proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana nanti kita bahas. Ini dibesarkan Dindaripa. Tidak perlu ragu ya. Kami orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang dipersembahkan. Aduh, Ma Erot diam dulu lah, Ma Erot gantian lah kita Wak. Karena gurundamu ya, gurunda diam dulu lah, Serli. Mampu menjawab pertanyaan. Serli diam dulu, Serli. Maimunah. Ani bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetap nomor 19. Maimunah, aku lagi baca ayat kitab kau. Nomor 19. Maimunah, ya Allah Maimunah, aku pun kalah sama kau. Untuk Tuhan. Diam dulu Maimunah. Markona. Saudara, kondusif. Anda jangan macam perempuan. Ini lagi baca ayat ini. Itu tidak nyata. Anda mau diberi dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa dia? Iya, diam dulu. Oke. Baca. Kemudian kembalilah Abraham. Woi, Ma Erot. Jangan aja terus asumsi seperti itu. Aja terus dia. Jadi ku susah ya. Sampai capek. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini, lanjut Bang. Berseba ya. Ya, Berseba. Jadi setelah ada proses saya minta secara eksplisit. Dengar. Bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. Dengar. Jangan Diam dulu. Saya yang cuma asumsi seperti itu nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi Dindaripa yang termute malah? Kau jangan memperlintir ayat Alkitab. Ma Erot diam dulu. Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang menunjukkan data. Aku dua-duanya Bang. Aku mute sama. Woi. Jadikan aku moderator Bang Nandar. Ya, dia juga nggak boleh dibuang karena dia harus dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka dia harus dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu Berkat, jadi kalau ketakutan dia. bantu saya susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian tidak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah, gitu dong. Jadi di kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya? Siapa yang tinggal di Berseba?
Baca di Kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan Kejadian 21 nomor 14. Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuman tertawa. Kejadian 21 nomor 14. Ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. Bentar bang, woi gantian Bentar, yang mute. Tolong yang mute Biasa yang satu, tunjukin. aku capek mute dia. Parah Yang kali. mute Itu dia. asumsi. Baru menghadapi Berikan satu buktinya, monyet Bang. segini, panik Buktinya sendiri. sepertinya kami. Ishak Tuh, bang, dibawa tuh, bang, tuh. dan di persana eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini nyata. pun. Kenapa Bang, Bang bentar, Berkat ini bentar, baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nander nge-lag. Ya. Ya. Bang Zuma yang Kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian Kasihan saya kamu 21 Zuma. ayat Kejadian. Aduh malu. Kejadian 21. Di mana kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi sayang dibesarin. Kasihan orang yang- Buka kali nih komalnya, Dek. Ini yang dibesarin, yang tunjukkan data yang dibesarin. Bang Tengku itu, Bang Tengku. Ini Ya, saya soalnya kami dikerjain kayaknya jadi di komal moderator. ini ya. Saya dikerjain Bukan, kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak. Iya, ngerjain. Zuma. Zuma. Udi moderatornya, Asumsi. Udi. Kalau asumsi semua orang bisa asumsi. diam dulu Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu dibesarin. Diam dulu dari tadi Iya, mana benar. buktinya Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Di Tapi Bang kita Berkat. harus sabar Jangan karena dia asumsi harus lagi kita ya. Jangan asumsi permalukan. Sabar lagi dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Oh, jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi ya. bacakan loh, bukan asumsi. Sabar Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir Zuma. Kau Siapa sedang yang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang Hagar. tinggal di Berseba Ismail. Di mana dan Ishak tinggal? Hagar. Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana asumsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian 23 nomor 2. Ishaknya itu tinggal di Hebron. Tafsir Jadi rendahan itu. saya urai ya, Jangan saya urai. itu. Saya urai. Dengarkan sahabat-sahabat Tafsir sekalian. rendahan itu saya minta Jadi- bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Sebut Moria. nama sebenarnya. Itu di kitabmu. Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Bisa- Lagian kau perjuangkan saya ini diam juga kalau bukan kau tidak kitabmu. berasumsi. Jadi di situ Asumsi diterangkan apa ya? bahwasanya Abraham kamu mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan, anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Diam. Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Kamu berasumsi. Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Berseba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Nah, sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ? Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak?
Jadi meskipun dikatakan Ishak, justru dengan adanya nama Ishak membuktikan Al-Quran itu bahwa mereka memang suka merubah-rubah. Bagaimana mungkin Ishak jadi anak tunggal? Kalau dikatakan Ishak anak tunggal, lalu Ismail anak apa? Anak apa Ismail ini? Sedangkan yang diminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Tadi dia ngotot perjanjian, yang dari kan perjanjian itu Ishak. Oke. Tapi yang dipersembahkan anak tunggal kan? Bukan anak perjanjian. Anak tunggalnya Abraham siapa? Anak yang pernah menduduki jabatan sebagai anak satu-satunya itu siapa? Iya, Ismail lah. Anak satu-satunya. Lagian yang diminta itu bukan anaknya Sarah. Yang diminta itu anaknya Abraham. Anaknya Abraham yang pertama merasakan tunggal itu ya Ismail. Begitu, saudara-saudaraku. Dan lagian juga jelas sekali bahwa ketika menerima perintah kekal itu, Ismail yang pertama kali menjalankan hukum sunat yang sebagai hukum perjanjian kekal. Bukan Ishak. Ishak itu muncul belakangan. Saya kira begitu ya. Kalau adik-adik di sini sih sudah tahu. Cuman yang di bawah ini maksud saya. Jadi jelas itu kejadian 22 Ismail anak tunggal dipersembahkan di Hebron. Nah, dikembalikan kemana anak ini setelah dilakukan persembahan? Apakah Ishak dikembalikan ke Hagar? Atau gimana? Ternyata Ishaknya tinggal di Hebron. Harusnya setelah persembahan Abraham mengembalikan Ishak ke Hebron di ibunya Sarah gitu. Udah jelas itu ya teman-teman. Ya. Halo. Shalom Sumarifa Nandar. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Mohon maaf kalau komal kalian ini jadi hanta-beranta gara-gara mesin ketip peninggalan Belanda tadi. Iya soalnya moderator tuh biasanya cuman satu orang aku. Tapi kalau ada dua tuh kadang kita rebutan mencet Bang. Jadi tuh kayak tadi. Iya, saudara ini. Coba saya minta ya dek, siapa tadi namanya siapa tadi tuh? Si Berkat. Ya si Berkat kalau dengarkan saya sebentar malam kau naik di komal saya kita head to head ya. Udah tadi dia masih ada, ini aku lagi nyari dia. Soalnya tadi dia mau minta naik lagi. Iya sebentar malam kalau memang kamu itu merasa pengikut Abraham atau keturunan Ishak naik di komal saya sebentar malam. Kita udah nggak ada dia bang. Supaya mulutmu kayak nggak peninggalan peninggalan Belanda. Emosi. Sakit kuping kita jadi sakit soalnya. Iya, betul-betul. Gila dia karena emosi kan. Aku nggak bisa mute, capek kali mute-nya. Iya lah, buka data mute. Iya. Bingung. Aku sambil mute itu. Ini ada apa nih, ada Pak Abraham nih. Silakan deh, silakan. Saya rehat dulu sejenak, silakan. Bang Semang lawan Mak Erot. Ya, Bangku makasih, Bang. Ya. Ini aja, Bang. Ada Ustadz Yusuf nih, sapa dulu. Ya, nih Ustadz Yusuf. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dari tadi udah sapa. Lanjut. Jadiin Bang Teguh juga moderator Bang Nandar. Jadi nanti kita ada gantian kerja tugas. Kalau kayak gini repot kita. Oke, ini ada Pak Abraham nih. Pak Abraham nih agamanya kayaknya Kristen ya, benar ya? Halo Pak Abraham, dibuka lagi mic-nya Pak. Tolong yang naik ke atas, kalian tuh jangan kayak perempuan. Aku aja perempuan kalah loh. Halo Pak Abraham. Satu orang tapi kayak 20 orang gitu loh. Halo Pak Abraham. Halo Pak Abraham. Silakan Pak.